Pada suatu masa di Baghdad, negeri yang makmur di bawah kekuasaan Sultan Harun al-Rashid, rakyat mulai mengeluh. Pasar sepi, harga kurma melonjak, beras langka, bahkan uang logam perak sulit berputar di tangan rakyat kecil. Namun yang aneh, kas kerajaan justru selalu dilaporkan penuh. Wazir, Perdana Menteri, dan pejabat tinggi selalu berkata, "Paduka, harta kerajaan aman, pajak terkumpul, perdagangan lancar." Raja heran, kalau harta kerajaan aman, mengapa rakyatku miskin? Di mana salahnya? Di sisi lain, rakyat mulai berbisik-bisik. Mereka melihat rumah-rumah pejabat makin megah, pakaian mereka makin mewah, pesta selalu diadakan, sementara rakyat harus menjual kambing terakhirnya untuk sekedar membeli roti. Sultan resah. Ia memanggil Abu Nawas, penasihat yang terkenal jenaka tapi cerdas. "Abu Nawas," kata Sultan, "aku ingin tahu kebenaran. Laporan para wazirku selalu indah, tetapi mataku melihat rakyat menderita. Apa yang sebenarnya terjadi?" Abu Nawas tersenyum sambil mengelus janggutnya. "Tuanku, izinkan hamba menyelidiki. Kadang kebenaran tidak tampak di buku laporan, melainkan di dapur rakyat dan di timbangan pasar." Sultan mengangguk. "Baik, pergilah. Aku ingin jawaban dalam 3 hari." Abu Nawas turun ke pasar. Ia melihat pedagang kurma menyusutkan timbangan. "Kenapa kurma sekecil ini dijual semahal permata?" tanya Abu Nawas. Pedagang itu mengeluh, "Apa boleh buat, Tuan? Pajak pasar makin besar, sementara para pejabat menuntut setoran. Kalau kami tidak menaikkan harga, kami yang bangkrut." Di tempat lain, seorang ibu menangis karena tidak mampu membeli roti. "Kenapa begini?" tanya Abu Nawas. "Karena gandum diserahkan semua ke lumbung pejabat. Katanya untuk cadangan kerajaan, tapi yang makan justru mereka di pesta-pesta," jawab si ibu. Abu Nawas mulai mengerti. Ada yang salah bukan di rakyat, melainkan di pejabat yang rakus. Malam hari, Abu Nawas sengaja mengintai rumah seorang wazir yang terkenal licik. Rumahnya terang benderang oleh lampu minyak, suara pesta terdengar, meja penuh daging kambing, ayam panggang, bahkan roti impor dari negeri jauh. Inilah jawabannya," bisik Abu Nawas. "Rakyat lapar karena pejabat kenyang." Abu Nawas kembali ke istana. Sultan Harun al-Rashid mengumpulkan semua wazir, hakim, dan pejabat. Abu Nawas diminta memaparkan temuannya. "Paduka," kata Abu Nawas lantang, "rakyat miskin bukan karena malas, tetapi karena pejabat korupsi. Mereka merampas hasil pajak, memaksa rakyat setor lebih, dan menimbun harta untuk pesta." Wazir-wazir langsung protes. "Fitnah," teriak salah satu. "Tidak benar. Itu hanya iri hati Abu Nawas," kata yang lain. Sultan menatap tajam. "Tenang, Abu Nawas, apakah kau punya bukti?" Abu Nawas tersenyum. "Bukti ada di perut mereka, Paduka. Lihatlah pinggang rakyat yang semakin kurus, dan lihatlah perut para pejabat yang semakin membuncit." Ruang balairung meledak oleh tawa. Tapi Sultan menahan tawa. Ia tahu ada kebenaran di balik kelucuan itu. "Lalu, menurutmu, bagaimana seharusnya koruptor dihukum?" tanya Sultan. Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Paduka, kalau rakyat miskin mencuri sepotong roti, hukumannya keras. Maka pejabat yang mencuri harta rakyat seharusnya dihukum lebih keras lagi. Tidak cukup hanya dipenjara. Mereka harus dimiskinkan. Semua asetnya dirampas, dikembalikan ke kas negara, dan ia harus hidup seperti rakyat yang pernah ia rampas." Para wazir pucat. Salah satu berteriak, "Tidak adil. Kalau begitu bagaimana kami akan hidup?" Abu Nawas menoleh sambil tersenyum nakal.
Persis. Itulah yang rakyat tanyakan setiap hari, bagaimana kami akan hidup kalau pejabat terus merampas. Keesokan harinya, Sultan Harun al-Rashid mengumumkan di seluruh Baghdad, besok akan diadakan sidang agung untuk membahas hukum baru, perampasan aset dan pemiskinan koruptor. Rakyat bersorak gembira. Pasar ramai dengan obrolan. Kalau benar-benar dijalankan, akhirnya kita bisa bernapas lega, kata seorang penjual roti. Semoga bukan sekadar janji, timpal seorang kuli angkot. Namun para pejabat justru panik. Ada yang diam-diam menyembunyikan emas di dalam sumur, ada yang mengubur perhiasan di kebun, bahkan ada yang pura-pura sakit agar tidak hadir. Tapi tak satu pun bisa lari dari panggilan Sultan. Hari sidang pun tiba. Balairung istana dipenuhi rakyat, pedagang, ulama, pejabat, dan prajurit. Di kursi utama duduk Sultan dengan wajah serius. Di sebelahnya berdiri Abu Nawas, dengan sorban agak miring dan senyum penuh kelicikan. Sultan membuka sidang. Hari ini kita membicarakan hukum baru. Abu Nawas, jelaskan kepada semua yang hadir. Abu Nawas maju ke tengah ruangan. Wahai rakyat Baghdad, wahai Sultan, dan wahai pejabat yang perutnya besar, katanya sambil melirik wazir gemuk yang duduk gelisah, membuat semua orang tertawa. Rakyat miskin, kalau mencuri seekor ayam karena lapar, dihukum cambuk. Tapi pejabat yang kenyang, mencuri ribuan dinar dari pajak, hanya dihukum ringan atau bahkan dibiarkan. Bukankah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah? Benar, teriak rakyat. Karena itu, aku usulkan, barang siapa korupsi, maka seluruh asetnya dirampas, hartanya disita, dan ia dijadikan miskin seperti rakyat yang ia rampas. Dengan begitu, ia tahu rasanya lapar dan tahu bagaimana sulitnya rakyat hidup. Rakyat bertepuk tangan, beberapa sampai berdiri sambil bersorak. Seorang wazir tua bangkit dengan wajah merah padam. Paduka Sultan, kalau harta kami dirampas, bagaimana kami akan makan? Kami ini pejabat tinggi, terbiasa dengan daging panggang dan kain sutra. Apakah pantas kami hidup seperti rakyat jelata? Abu Nawas langsung menimpali cepat. Justru itu intinya. Supaya kalian tahu bagaimana rasanya makan roti kering yang bahkan setengah hangus. Kalau kalian bisa bertahan, berarti kalian layak tetap hidup di Baghdad. Kalau tidak, biarkan anjing istana yang makan sisa-sisa pesta kalian. Semua orang tergelak. Sultan pun menutup mulut menahan tawa, namun Sultan, yang selalu bijaksana, tidak langsung memutuskan. Abu Nawas, katanya, gagasanmu masuk akal. Tapi sebelum aku sahkan menjadi hukum, mari kita uji dulu. Aku akan pilih satu pejabat yang jelas-jelas korup, lalu kita terapkan gagasanmu. Jika adil, maka hukum ini akan berlaku untuk semua. Ruang sidang hening. Semua pejabat menunduk, takut dipilih. Sultan menunjuk seorang wazir paling kaya, bernama Wazir Jalut, yang dikenal suka pesta berlebihan. Engkau, Jalut, aku sudah mendengar laporan. Harta rakyat kau jadikan pesta, gandum kau timbun di gudang pribadimu. Mulai hari ini, kau akan diadili. Wazir Jalut pucat pasi. Wazir Jalut mencoba membela diri. Paduka, aku tidak mencuri. Aku hanya mengelola pajak dengan caraku. Abu Nawas langsung menukas. Kalau begitu, kembalikan roti yang hancur kepada rakyat dengan caramu pula. Bagaimana? Kau bisa menyambung gandum yang sudah jadi roti hangus. Semua tertawa keras. Wazir Jalut semakin gelisah. Kalau begitu, hukumlah aku dengan penjara saja. Jangan rampas hartaku. Abu Nawas pura-pura heran. Loh, aneh sekali. Kalau rakyat miskin mencuri seekor ayam, bukan hanya dipenjara, tapi ayamnya juga diambil kembali.
Kalau pejabat korup, masak cuma di penjara tapi hartanya tetap? Apakah ayam lebih berharga daripada ribuan dinar emasmu? Tepuk tangan rakyat bergema. Sultan pun mengangguk setuju. Baghdad, pada masa keemasan Kekhalifahan Abbasiyah, terkenal sebagai pusat ilmu, perdagangan, dan kemewahan. Jalan-jalan kota dipenuhi para pedagang sutra, rempah, parfum, dan emas. Namun, di balik kemegahan itu, ada keresahan yang mulai terdengar di telinga rakyat. Orang-orang lebih menghormati emas daripada akal, lebih percaya pada harta daripada ilmu, dan lebih tunduk pada kekayaan daripada kebenaran. Raja Harun al-Rashid, yang terkenal bijaksana, suatu malam termenung di balkon istana. Ia mendengar laporan bahwa banyak pejabat kerajaan menggunakan kekayaan untuk membeli kedudukan. Bahkan ada ulama yang menjual fatwa demi sekantung emas. Rakyat kecil pun mulai berpendapat. Di Baghdad sekarang, kebenaran tidak diukur dengan logika, tapi dengan isi kantong. Kegelisahan itu membuat sang raja memanggil penasihat-penasihatnya. Tetapi, seperti biasa, mereka hanya menyanjung. Baginda, semuanya baik-baik saja. Baginda, emas hanyalah alat. Baginda, jangan terlalu khawatir. Namun raja tahu, sanjungan itu hanyalah pelicin untuk menjaga jabatan. Ia mendesah panjang, lalu berkata, "Panggilkan Abu Nawas. Hanya dia yang bisa berkata jujur dengan cara yang membuatku tertawa." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Penampilannya tetap sederhana. Jubah agak kusut, sorban sedikit miring, dan wajah yang selalu penuh kelakar. Ia membawa tongkat kayu yang tak pernah lepas dari tangannya. "Wahai Baginda," sapa Abu Nawas sambil menunduk setengah. "Mengapa wajah Paduka keruh? Apakah permaisuri murka, atau koki istana memasak sup tanpa garam?" Raja tertawa kecil. "Bukan, wahai Abu Nawas. Aku gelisah karena rakyat dan pejabat negeri ini seakan-akan sudah jadi budak emas. Semua dinilai dari harta. Bahkan kebenaran pun kini bisa dibeli." Abu Nawas mengangguk serius, lalu tersenyum. "Kalau begitu, izinkan hamba mengadakan sebuah perdebatan. Tapi kali ini lawanku bukan manusia, melainkan sekantong uang emas." Semua pejabat terperangah. Debat dengan emas? Abu Nawas sudah gila, bisik mereka. Namun raja justru berseri-seri. "Baiklah, aku setuju. Aturlah, Abu Nawas. Aku ingin melihat bagaimana kau berdebat dengan emas." Hari yang ditentukan pun tiba. Balairung istana penuh sesat. Pejabat, pedagang, ulama, dan rakyat dari berbagai kalangan hadir. Bahkan para pengemis yang biasa duduk di depan masjid ikut masuk untuk menonton. Semua penasaran, bagaimana mungkin seseorang bisa berdebat dengan sekantong emas? Di tengah ruangan, Abu Nawas meletakkan sebuah karung besar penuh kain emas yang berkilauan. "Wahai semua yang hadir," seru Abu Nawas, "hari ini kita akan membuktikan apakah emas lebih mulia daripada akal, lebih tinggi daripada ilmu, dan lebih berharga daripada hati manusia. Biarlah emas sendiri yang menjawabnya." Kerumunan mulai berbisik-bisik. Abu Nawas duduk di depan karung emas, lalu bertanya lantang, "Wahai emas, katakanlah, apakah engkau bisa memberi ilmu?" Ia menempelkan telinga ke karung, lalu menjawab dengan suara dibuat berat dan aneh, seolah emas yang bicara. "Tidak, aku hanya bisa membeli buku, tapi tidak bisa membuat orang bodoh menjadi pintar. Kalau ada pejabat bodoh membeli 1000 buku dengan uangku, ia tetap bodoh, bahkan bisa jadi lebih berbahaya." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas melanjutkan, "Wahai emas, apakah engkau bisa memberi sahabat sejati?" Dengan gaya lucu ia menjawab lagi, "Tidak,
Aku hanya bisa membeli banyak orang untuk pura-pura menjadi sahabat. Tapi saat aku habis, mereka akan meninggalkanmu. Aku bisa membelikanmu meja jamuan besar, tapi tidak bisa membelikanmu kesetiaan. Kerumunan mulai bersorak. Para pedagang menepuk-nepuk paha mereka sambil tertawa. Abu Nawas semakin berani. Wahai emas, apakah engkau bisa memberi kehormatan sejati? Karung emas menjawab dengan suara penuh ejekan. Aku bisa membuat orang tamak jadi mulia, orang licik jadi terhormat, dan orang bodoh jadi pejabat. Tapi semua itu hanyalah bayangan. Begitu aku hilang, mereka kembali hina, bahkan lebih rendah daripada debu jalanan. Kali ini suasana mendidih. Sebagian pejabat menunduk, wajah mereka merah padam. Ada yang menggenggam gagang pedang karena tersindir. Tetapi Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak sampai menepuk-nepuk lututnya. Benar, itu memang yang terjadi di negeriku, serunya. Abu Nawas menatap karung emas itu lagi. Wahai emas, apakah engkau bisa membeli tidur yang nyenyak? Karung emas menjawab, tidak, aku bisa membeli kasur empuk, bantal sutera, bahkan istana megah. Tapi jika hatimu gelisah karena takut aku dicuri, maka engkau tidak akan bisa tidur walaupun tubuhmu dikelilingi penjaga. Rakyat bersorak, betul, betul. Abu Nawas menambahkan, kalau begitu, apakah engkau bisa membeli kebahagiaan sejati? Karung emas bergumam lagi, tidak, aku bisa membeli pesta, musik, tari, dan minuman. Tapi kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari perut yang kenyang atau dompet yang penuh. Kerumunan hening sejenak. Lalu, seperti tersadar, mereka bertepuk tangan panjang. Abu Nawas menunduk ke arah karung emas, lalu bertanya dengan nada pura-pura serius. Wahai emas, jika engkau memang begitu tidak berguna, mengapa banyak pejabat, ulama, bahkan rakyat memperebutkanmu sampai melupakan kebenaran? Karung emas menjawab dengan suara sinis. Itu bukan salahku. Aku hanya benda. Yang membuatku berkuasa adalah manusia-manusia yang tamak. Mereka menjadikan aku tuan, padahal aku diciptakan untuk jadi pelayan. Ruang istana meledak dengan tepuk tangan. Banyak orang meneteskan air mata sambil tertawa, karena sindiran itu begitu tepat. Akhirnya Abu Nawas berdiri, menghadap raja dan rakyat. Wahai baginda, wahai rakyat Baghdad, inilah kesimpulan dari debat hari ini. Emas memang penting, tapi ia tidak bisa memberi ilmu, sahabat sejati, tidur nyenyak, atau kebahagiaan. Jika kita menjadikan emas sebagai tuan, kita akan jadi budak hina. Tetapi jika kita menjadikan emas sebagai pelayan, kita akan jadi manusia mulia. Raja berdiri dan memeluk Abu Nawas. Engkau benar, wahai Abu Nawas. Engkau membuatku tertawa, tetapi juga membuka mata kami. Rakyat bersorak, sementara para pejabat yang tersindir hanya bisa menunduk malu. Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas berdebat dengan uang emas yang bisa bicara, menyebar ke seluruh Baghdad, lalu ke kota-kota lain. Orang-orang menceritakannya di pasar, masjid, dan kedai kopi. Kisah itu menjadi bahan renungan sekaligus tawa, viral di zamannya, bahkan hingga sekarang.